Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afila Meisyarani dari kelas C nomor urut 10 dan NIM 245050 Pada video ini saya akan memaparkan mengenai analisis konflik pada bidang peternakan dalam ilmu sosiologi peternakan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ataupun nilai UTS pada matkul sosiologi peternakan. Pada video ini saya akan memaparkan mengenai interaksi sosial yang terjadi antar pelaku dalam kasus sesuai dengan metode sosiologi peternakan. Dalam analisa suatu kasus, hal penting pertama yang perlu kita bahas adalah faktor pemicu terjadinya kasus tersebut. Faktor pemicu biasanya terbagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Dalam kasus yang saya ambil, faktor internalnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, peternak tradisional mengalami ketidakseimbangan jumlah suplai dan demand sehingga terjadi ketimpangan perhitungan produksi. Hal ini menjadikan biaya produksi lebih mahal daripada harga jual yang sudah ditentukan oleh peternak. Misalkan, harga biaya produksi atau modal yang dikeluarkan oleh peternak sebesar 21.000, namun harga jual ayam tersebut hanya berkisar 16 hingga 18.000 rupiah saja. Hal ini berarti peternak mengalami kerugian mulai dari 3.000 hingga 5.000 rupiah. Kemudian untuk faktor kedua adalah peternak tradisional tidak melakukan perubahan atas masalah yang sudah terjadi kepada peternakannya. Tidak adanya evaluasi dan juga riset pada masalah yang terjadi pada peternak menyebabkan masalah ini terus terjadi. Faktor pemicu yang kedua adalah faktor eksternal. Dalam kasus yang saya ambil ini, faktor eksternalnya adalah kelonggaran pengawasan pemerintah atas kebijakan yang sudah ditetapkan terhadap peternak besar, sehingga peternak besar ini dapat mengabaikan peraturan yang seharusnya sudah diberlakukan. Peternak besar diharapkan dapat memberikan 50% dari alokasinya kepada peternak mandiri. Namun, hal ini tidak pernah dilakukan semenjak pemerintah tidak mengawasi dengan ketat peraturan ini. Tidak dilakukannya peraturan atau tidak ditaatinya peraturan ini oleh peternak besar menyebabkan peternak mandiri kesusahan dalam proses perdagangan ayam yang mereka miliki karena harga jual ayam mereka cenderung dinilai lebih mahal daripada peternak besar, sedangkan harga jual yang sudah mereka tetapkan itu tidak dapat menutupi biaya produksi yang sudah mereka keluarkan. Selanjutnya adalah interaksi sosial antar pelaku pada kasus yang sudah ditentukan. Pada kasus ini ditemukan beberapa interaksi sosial yang sifatnya itu mirror karena antara peternak tradisional dengan peternak besar itu memiliki sifat interaksi yang sama. Interaksi yang pertama adalah peternak dengan pekerja ternak sebagai cooperation karena bekerja sama dalam pemeliharaan ternak. Yang kedua, peternak berhubungan dengan pedagang pakan. Sifat interaksinya yaitu accommodation karena pedagang pakan ini memberikan ataupun memenuhi kebutuhan pakan pada ternak. Kemudian ada juga interaksi dengan distributor. Bentuk interaksinya adalah cooperation karena membentuk kerjasama dengan peternak dalam penjualan ternak dan juga hasil ternak. Selain itu ada juga peternak berhubungan dengan pelajar ataupun mahasiswa peternakan. Itu bentuk interaksinya adalah cooperation karena mahasiswa bekerja sama dengan peternak untuk mendapatkan ilmu peternakan yang sudah mereka terapkan. Kemudian pada peternak integritas ini terdapat satu interaksi yang berbeda dengan peternak tradisional, yaitu adanya interaksi dengan peneliti ternak. Nah, bentuk interaksinya ini adalah accommodation. Kenapa? Karena dengan peneliti ternak ini sebagai tempat penelitian dalam mengembangkan inovasi dan juga efisiensi pemeliharaan ternak dan juga pengolahan hasil ternak. Analisis yang kedua adalah kelompok dan organisasi sosial. Dalam materi ini, interaksi sosial akan
dianalisis menggunakan metode Yemenschaft dan Gillespie. Kemudian juga ada analisis kestabilan hubungan antar pelaku. Baik, yang pertama, interaksi yang ditemukan pada kasus ini ada pihak peternak tradisional dan peternak integritas terhadap pedagang pakan. Interaksi ini terjadi karena adanya kesepakatan dalam bekerja sama dalam mengakomodasi jumlah pakan ternak yang dibutuhkan. Interaksi ini termasuk kepada tipe Gillespie. Kemudian yang kedua ada peternak tradisional ataupun peternak besar dengan distributor. Terjadi karena ada kesepakatan dalam bekerja sama di saat memasarkan ternak maupun produk peternakan dengan membentuk sebuah perjanjian. Ini juga merupakan tipe Gillespie. Nah, tipe Gillespie ini merupakan tipe interaksinya terbentuk jika ada perjanjian ataupun kesepakatan yang dapat memberikan keuntungan timbal balik. Yang terakhir dalam materi ini adalah apa manfaat dari pemahaman tipe kelompok sosial dan juga kestabilan kelompok. Jadi, memahami serta mengetahui tipe kelompok sosial dan juga kestabilan kelompok ini dapat mempermudah kita dalam pemberian solusi pada suatu kasus. Terkait kasus yang sudah dipilih, pemahaman tipe dan kestabilan kelompok sosial dapat memberikan solusi dalam konflik yang terjadi antara peternak tradisional dan juga peternak integritas. Pemahaman struktur serta dinamika kelompok dapat memberikan pandangan mengenai langkah serta solusi yang dapat diputuskan. Pengantisipasian respon tiap kelompok juga dapat diketahui sehingga dapat melakukan komunikasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok. Yang kedua adalah analisis kestabilan hubungan antar pelaku. Yang pertama ada hubungan antara peternak tradisional dengan peternak integritas. Kestabilannya adalah tidak stabil. Hal ini karena hubungan keretakan terjadi karena peternak integritas ini tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Namun jika peternak integritas dapat menjalankan peraturan yang berlaku, keharmonisan hubungan dapat terjalin kembali. Jadi pada intinya hubungan ini tidak stabil karena dapat berubah. Jadi tidak dapat menetap dalam satu kestabilan saja. Analisis yang selanjutnya adalah analisis unsur kultural universal pada kasus yang terkait. Dalam kasus ini terdapat beberapa unsur kultural universal, ada 4. Yang pertama sistem pengetahuan, kekerabatan dan organisasi sosial. Yang ketiga ada sistem ekonomi atau mata pencarian, dan yang keempat ada sistem religi. Yang pertama akan dijelaskan tentang sistem pengetahuan. Bagaimana bisa seperti itu? Karena masyarakat mengelola peternakan ayam sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan tempat tinggal. Ilmu yang diterapkan dalam beternak mulai dari adaptasi awal hingga penerapan kajian ilmiah dalam ternaknya. Mahasiswa peternakan belajar mengenai mekanisme beternak yang baik dari kedua belah pihak peternak dan tidak berhubungan dengan konflik yang terjadi. Unsur yang kedua ada sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Ini karena ayam digunakan dalam beberapa upacara adat perkawinan. Contohnya seperti tradisi larung ayam, tradisi sabung ayam, dan banyak sebutan lainnya. Dalam kasus ini, umumnya konsumen memilih membeli ayam pada peternak tradisional karena membutuhkan ayam dengan beberapa jenis tertentu yang jarang ada pada peternak besar. Yang ketiga ada sistem ekonomi atau mata pencaharian. Dalam beternak ayam membuka banyak sekali peluang bekerja bagi masyarakat di sekitarnya. Peternak ayam dapat mempekerjakan orang lain dalam usahanya. Pedagang pakan ternak dapat menjual produknya kepada peternak. Kemudian pedagang ayam dapat menjual ayam hasil ternak dari peternak kepada konsumen. Unsur yang keempat dan yang terakhir ini adalah sistem religi. Ayam digunakan dalam upacara adat di beberapa daerah. Salah satu contohnya ada tradisi ayam merengki masyarakat Larantuka untuk upacara kematian.
Dalam kasus ini, konsumen lebih memilih ayam pada peternak besar karena harga jual yang ditawarkan lebih murah daripada ayam peternak tradisional. Terkadang ayam dari peternak besar ini dianggap lebih higienis oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat lebih memilih peternak besar dalam kasus ini, dalam unsur ini? Karena biasanya dalam sistem religi ini, masyarakat hanya membutuhkan ayam untuk konsumsi pada suatu acara, bukan seperti sistem sebelumnya yang menggunakan ayam jenis tertentu untuk adatnya. Yang terakhir dalam materi ini adalah solusi yang direkomendasikan terhadap konflik atau masalah yang terjadi pada unsur kultural universal. Yang pertama, pengetahuan. Solusinya adalah mahasiswa tetap fokus dengan studi yang dilakukan, tetapi juga bisa mengamati dan juga membantu memecahkan masalah yang dialami dari masing-masing peternak. Kemudian yang kedua ada kekerabatan atau kebudayaan. Peternak tradisional dalam kasus ini harus pintar-pintar memanfaatkan peluang dengan meningkatkan produksi ayam tertentu sehingga dapat memenuhi banyaknya permintaan konsumen di daerahnya tersebut. Yang ketiga, pada ekonomi atau mata pencaharian, pemerintah dapat mengawasi jalannya pematuhan peraturan sehingga seluruh kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Apabila peraturan dijalankan, peternak besar dan tradisional dapat tetap melaksanakan usahanya tanpa saling merugikan dan dapat menentukan target konsumennya sendiri. Yang terakhir, pada sistem religi, peternak besar dapat memanfaatkan peluang dengan tetap meningkatkan banyaknya produksi peternakan. Namun pada peternak tradisional juga tetap bisa mengusahakan kualitas ternaknya sehingga masyarakat dapat merasa produksi ayam itu sama dengan peternak besar. Materi analisis yang terakhir ada 3 analisis, yaitu yang pertama adalah analisis posisi strata sosial, yang kedua ada social mobility, dan juga yang ketiga ada status and role. Yang pertama adalah posisi strata sosial. Jadi dalam kasus yang diambil ini terdapat 2 pelaku yang dapat dianalisis. Yang pertama ada peternakan ayam mandiri atau tradisional, ini berskala kecil, dan juga ada peternak besar atau integrator. Posisi kelas sosial dalam kedua kelompok ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dalam hal kekuatan ekonomi, akses terhadap sumber daya, dan juga penguasaan pasar. Peternakan ayam mandiri dalam posisi ini berada di strata urutan terbawah dalam hierarki sosial dan juga ekonomi industri peternakan. Peternak mandiri ini biasanya beroperasi dengan modal yang terbatas, akses terbatas terhadap teknologi modern, dan juga infrastrukturnya yang belum memadai. Hal ini terjadi karena para peternak ini beroperasi dalam skala kecil. Seringkali juga mereka menghadapi berbagai kesulitan seperti harga pakan yang tinggi, biaya produksi yang belum efisien, dan juga fluktuasi harga di pasar didominasi oleh peternak besar yang menjadi masalah utama bagi mereka. Kemudian terbatasnya akses terhadap jaringan distribusi yang lebih luas seringkali menghalangi mereka untuk bersaing di pasar yang lebih luas lagi. Ketidakstabilan ini juga membuat mereka berada di posisi yang tidak menguntungkan karena kurang kompetitif dan juga tidak dapat bersaing ataupun beradaptasi dengan dinamika pasar modern. Yang kedua ada peternak besar sebagai integrator. Peternak besar ini biasanya dijalankan oleh perusahaan besar yang dalam kelas sosial itu jauh lebih tinggi. Mereka merupakan bagian dari perusahaan besar yang tentunya memiliki kekuatan ekonomi sangat besar, kekuatan pasar yang signifikan, dan juga akses yang tidak terbatas terhadap teknologi juga inovasi dalam meningkatkan produktivitasnya. Peternak besar ini dapat memanfaatkan skala ekonomi dan juga memproduksi dalam jumlah besar dengan biaya yang dapat dihandle oleh mereka sehingga memungkinkan bagi mereka untuk mendominasi pasar dan juga memperoleh harga yang lebih kompetitif. Posisi mereka di strata
atas ini tidak hanya didasarkan oleh kekuatan ekonomi yang mereka miliki, tetapi juga ada hubungan dekat dengan pemerintah, bank, dan juga distributor besar. Selanjutnya adalah peternak besar. Peternak besar ini tentunya sudah menikmati mobilitas sosial kelas atas. Mobilitas sosial kelas atas ini memberikan mereka akses terhadap penerapan teknologi terkini dalam peternakan, seperti otomatisasi pakan, kemudian sistem pengolahan limbah yang sudah efisien, dan juga penggunaan bioteknologi. Teknologi yang sudah disebutkan tadi dapat memungkinkan peternak besar mengurangi biaya produksi dan juga meningkatkan efisiensi. Hal ini meningkatkan daya sang peternak besar dalam memungkinkan mereka untuk terus naik ke puncak ataupun bagian dari perusahaan terintegrasi dan juga mengendalikan seluruh rantai pasokan, mulai dari pabrik pakan, produksi ayam, hingga distribusi ke pasar retail. Peternakan besar ini memiliki kekuatan yang sangat besar dalam menetapkan harga dan memastikan keuntungan yang didapatkan oleh mereka mencapai kestabilan dalam kondisi pasar yang berfluktuasi. Hal ini melindungi mereka dari potensi kerugian dan juga menjaga stabilitas posisi mereka dalam hierarki ekonomi. Selanjutnya, yang ketiga adalah analisis status and role. Dalam artikel Derita Peternak Ayam Mandiri Merugi di Gilas Peternak Besar, terdapat dua peran yang saling berinteraksi. Yang pertama tentunya adalah peternak ayam mandiri. Statusnya peternak ayam mandiri ini sebagai usaha mikro di bidang peternakan. Mereka dinilai kurang kompetitif dan menghadapi banyak sekali tantangan ekonomi. Posisi mereka ini dipandang sebagai kelompok yang rentan terhadap tekanan pasar dan juga kebijakan yang ditetapkan. Dan mereka juga seringkali tidak memiliki hak suara yang kuat dalam menentukan harga ataupun dukungan kebijakan dari pemerintah. Yang selanjutnya adalah peran dari peternak ayam mandiri adalah menjadi pemasok ayam skala kecil dan memberikan kontribusi kecil terhadap pasar ayam nasional secara keseluruhan. Mereka juga berperan dalam menjamin keberlanjutan masyarakat lokal melalui usaha kecil dan juga menengah yang mandiri. Namun karena skalanya terlalu kecil, peran mereka dalam perekonomian nasional ini seringkali dipandang remeh oleh masyarakat ataupun pemerintah. Peternak kecil seringkali menjadi pihak yang paling terdampak saat terjadi fluktuasi harga ataupun perubahan pasar, menyerap semua kerugian yang disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi yang terjadi. Yang kedua adalah peternak besar. Statusnya tentu Selanjutnya adalah status dan peran dari peternak besar. Yang pertama, untuk statusnya, peternak skala besar ini, terutama yang berbentuk koperasi, memiliki status sosial dan juga ekonomi yang lebih tinggi. Mereka ini dianggap sebagai pelaku ekonomi yang dominan dan mempunyai pengaruh signifikan terhadap industri peternakan. Status mereka sebagai perusahaan besar memberi mereka dukungan finansial dari bank dan juga investor besar yang bekerja sama, serta akses langsung ke pengambilan kebijakan. Mereka juga memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga pasar dan juga rantai pasokan. Dan untuk peran yang mereka miliki yaitu menjadi pemasok utama ayam pedaging di tingkat nasional bahkan sampai ke taraf internasional. Mereka menguasai sebagian besar pasar dengan volume produksi yang tinggi dan berperan penting dalam stabilitas harga di pasaran. Selain itu, perannya dalam inovasi dan juga teknologi di sektor peternakan menjadikannya pemimpin besar dalam menetapkan standar produksi di dunia peternakan. Peternakan besar atau peternak integritas juga memainkan peran penting dalam menekan biaya produksi di sektor ini. Namun, seringkali merugikan peternak kecil yang berada di bawah kelasnya. Itu tadi merupakan serangkaian dari analisis interaksi antar pelaku yang ada pada kasus derita peternak ayam mandiri merugi akibat digilas oleh peternak besar. Apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.